Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri, NIM A031371. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi perbankan syariah, akuntansi mudharabah, sesuai dengan PSAK 105. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua, pengelola dana, bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Oke, sekarang kita lihat preview dari program yang telah saya buat. Langsung saja kita jalankan. Oke. Pada program ini saya membuat master data hanya terdiri dari dua bagian, yaitu grup rekening dan daftar rekening. Transaksi hanya satu bagian, yaitu jurnal umum. Sedangkan untuk laporan, saya menggunakan 3 laporan, yaitu laporan jurnal umum, laporan buku besar, laporan neraca saldo. Sekarang kita akan melihat isi dari grup rekening. Grup rekening. Nama grup rekening kewajiban. Setelah itu daftar rekening. Setelah itu jurnal umum. Setelah itu laporan jurnal umum. Tampilkan? Tentu saja nggak bisa, karena kita belum mengisi filter tanggal. Sama aja, buku besar neraca saldo. Sekarang untuk maju ke tahap berikutnya, kita akan lihat soal. Oke. Masuk ke soal. Oke, ya. Jadi kita akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu mudharabah. Pertama-tama, transaksi pertama kali, LKS Sapijah memberikan modal mudharabah kepada Adelina, seorang pengusaha tekstil di Banjarmasin, sebesar 90 juta rupiah. Pembagian hasil usaha atau nisbah disepakati 40% untuk LKS Sapijah dan 60% untuk Adelina. Jangka waktu investasi 2 tahun. Iya, sekarang kita masuk ke transaksi pertama, transaksi 2.1. Pada tanggal 6 Januari 2016, LKS Sapijah setuju untuk berkomitmen memberikan dana tersebut. Dana tersebut 90 juta. Sekarang kita lihat jurnal 2.1. Jurnal 2.1 adalah kontrak komitmen investasi mudharabah pada kewajiban komitmen investasi mudharabah sebesar 90 juta rupiah. Sekarang lanjut ke transaksi 2.2 pada tanggal 21 Januari 2016, yaitu LKS Sapijah menyerahkan uang tunai sebesar 66 juta rupiah. LKS Sapijah menyerahkan uang tunai sebesar 66 juta rupiah. 66 juta rupiah. Sekarang kita lihat jurnalnya 2.2. Pada jurnal 2.2 terdapat 2 kali penjurnalan, yaitu yang pertama adalah investasi mudharabah pada kas. Seterusnya adalah kewajiban komitmen investasi mudharabah pada kontrak komitmen investasi mudharabah. Jadi terdapat 2 jurnal pada transaksi 2.2. Sekarang lanjut ke transaksi 2.3 pada tanggal 22 Januari 2016, yaitu LKS Sapijah membeli dari supplier Sydney 4 mesin tekstil senilai 22.800.000 rupiah. 4 mesin tekstil senilai 22.800.000 rupiah. Sekarang kita lihat jurnalnya 2.3.
Jurnal pada transaksi 2.3 adalah persediaan mudharabah pada kas. Lanjut ke 2.4. Pada tanggal 23 Januari 2016, LKS Sapijah menyerahkan 4 buah mesin tekstil dengan nilai wajar sebesar 24 juta rupiah. Pada transaksi 2.4 ini, kita akan memerlukan sedikit perhitungan untuk menyelesaikannya. Tapi untuk pertama-tama kita lihat jurnalnya. Jurnal pada transaksi 2.4 adalah investasi mudharabah pada keuntungan mudharabah tangguhan sebesar 1.200.000 dan persediaan mudharabah pada 22.800.000. Sekarang kita akan cari tahu dari mana kita mendapatkan nilai-nilai yang ada pada jurnal ini. Sekarang kita masuk pada perhitungan. Pertama, nilai wajar tadi, cara mencari keuntungan mudharabah yang 1.200.000 ini adalah dengan cara mengurang nilai wajar yang sebesar 24 juta dikurang dengan harga beli senilai 22.800.000, itu akan menghasilkan keuntungan mudharabah tangguhan yang ada pada jurnal 2.4. Selanjutnya, masih pada transaksi 2.4, yaitu jurnal kewajiban komitmen investasi mudharabah pada kontrak komitmen investasi mudharabah. Jadi pada transaksi 2.4 ini sama seperti transaksi 2.2, yaitu memiliki 2 kali penjurnalan. Yang pertama, investasi mudharabah 24 juta pada keuntungan mudharabah tangguhan sebesar 1.200.000 dan persediaan mudharabah sebesar 22.800.000. Dan yang satu lagi, kewajiban komitmen investasi mudharabah pada kontra komitmen investasi mudharabah. Iya, next. Transaksi 2.5 pada tanggal 23 Februari 2016, yaitu amortisasi keuntungan tangguhan pembelian aset mudharabah untuk Adelina. Ya, sekarang kita lihat jurnalnya. 2.5. Jurnal pada transaksi 2.5 adalah keuntungan mudharabah tangguhan pada keuntungan penyerahan aset mudharabah. Dari mana kita dapat nilai ini? Dari perhitungan, tentu saja. Cara kita mendapatkan nilai 50.000 ini adalah dengan membagi keuntungan mudharabah 1.200.000 hasil dari pengurangan nilai wajar dan harga beli tadi dengan 2 tahun yang kita baca di awal tadi. 2 tahun, jangka waktu investasi 2 tahun. Itu sebesar 50.000. Jadi 50.000 ini dapat dari 1.200.000 dibagi 24. Ini hasilnya. Oke. Sudah selesai. Yang transaksi 2.5. Lanjut ke transaksi 2.6. Transaksi 2.6 pada tanggal 23 Februari 2016 itu penyusutan dengan total residu 4 mesin sama dengan senilai 5.040.000 rupiah. Sekarang kita lihat jurnalnya. Jurnal 2.6. Biaya penyusutan aset mudharabah pada akumulasi penyusutan aset senilai 790.000. Dari mana kita dapatnya? Cara perhitungan untuk mendapatkan nilai biaya penyusutan aset mudharabah dan akumulasi penyusutan aset adalah dengan perhitungan, yaitu coba kita buat total nilai residu
nilai wajar dikurang total residu 4 mesin dan dibagi 24. Itu hasilnya. Sekarang 2.6 sudah, lanjut ke 2.7. Mohon maaf karena menjelaskannya terlalu cepat. Pada transaksi 2.7 pada tanggal 24 Februari 2016, Adelina melaporkan pendapatan bulan Februari 35 juta dan harga pokok 30 juta bagi hasil dengan menggunakan prinsip net revenue sharing. Kita lihat jurnalnya. Jurnalnya pada tanggal 24 Februari 2016 adalah piutang mudharabah pada pendapatan bagi hasil mudharabah senilai 2 juta. Itu didapat dari 35 juta pendapatan tadi dikurang harga pokok. Setelah itu dikali dengan nisbah yang sudah disepakati di awal. Nisbah harga sapija yaitu 40%. Jadi hasilnya adalah 2 juta. Nggak percaya? Coba kita lakukan perhitungan langsung. Ya, as I say. Selanjutnya transaksi terakhir, transaksi 2.8 pada tanggal 2 Maret 2016 bagi hasil mudharabah pada Februari 2016 diterima ke sapija. Pada transaksi yang terakhir ini adalah kas pada piutang mudharabah senilai 2 juta rupiah. Dapat dari ini. Oke. Transaksi sudah. Coding. Sorry. Coding. Kita ambil contoh dari coding jurnal umum. Pada jurnal umum, saya akan ambil contoh pada simpan saja. Simpan, seperti namanya, simpan adalah untuk menyimpan data yang kita inputkan di form pada database. Ya, seperti itu. Sedangkan di bawahnya ini adalah simpan juga, tapi untuk menyimpan ke tabel yang lain. Reset adalah suatu prosedur yang saya buat untuk menghilangkan teks mungkin yang masih berada pada text box. Jadi ketika kita menggunakan prosedur reset, semua yang ada di text box, di combo box, di manapun, bahkan di DB grid akan hilang. Karena itulah maksudnya dari reset. Ini codingnya. Ya, seperti yang tertera di sini. Sekarang kita akan coba masukkan data pada jurnal umum. Oke. Sekarang kita buat misalnya jurnal 00. Sembilan mungkin keterangan
misalnya kita tambahkan yang seperti ini. Akasabija setuju berkomitmen memberikan dana 90 juta. Kita akan buat sesuai dengan jurnalnya tadi, yaitu kontrak komitmen investasi mudharabah pada kewajiban komitmen. Kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar kewajiban komitmen pada kewajiban komitmen. Sekarang kita cocokkan lagi kontrak komitmen investasi mudharabah pada kewajiban kontrak komitmen investasi mudharabah pada kewajiban investasi mudharabah. Ya, sekarang kita simpan. Sekarang kita lihat jurnal. Apakah masuk? Ya, sepertinya masih belum terasa. Kita langsung ke jurnal umum. Kita lihat, jangan tanggung-tanggung. Kita masukkan seperti ini. Apakah masuk? Yang 90 juta tadi? Yap, tepat sekali. Ini data yang kita masukkan tadi. Kewajiban komitmen investasi mudharabah Andri Resen JU019. Oke. Iya. Terima kasih. Nama saya Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.